Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dan punya syurga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang berikan kepada kami sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini kami boleh sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang kami dengarkan kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati umat Tuhan yang mendengarkan renungan pagi ini. Kehendak-Nya yang jadi dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, ampun dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya sehingga saya semangat dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, tak jatuh saat ditinggikan. Ayat intinya saya ambil dari 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Fobia ketinggian adalah kondisi yang umum terjadi. Yang level ekstrim diperkirakan dialami 5% manusia. Sedangkan yang level biasa, yang merasa tidak nyaman saat berada di ketinggian, misalnya menaiki para layang atau roller coaster, dialami 1 dari 3 orang. Kita hari ini tidak berbicara yang ekstrim, tapi bagi yang level biasa. Coba ingat kapan rasa takut itu muncul. Saat melihat ke bawah, saat menyadari betapa tingginya posisi kita. Kita jadi membayangkan bagaimana jika kita jatuh. Saat itulah kita gugup dan menjadi takut. Saya sendiri mengalaminya. Jika berada di lantai di atas gedung yang tinggi dan melihat ke bawah, saya justru merasa akan jatuh. Semakin mendekat ke tepi dan melihat ke bawah, keseimbangan tubuh menjadi semakin buruk, sehingga resiko jatuh semakin besar. Di puncak kejayaan, Nebukadnezar sedang berjalan-jalan di istana Babel, melihat betapa hebatnya kerajaannya. Sang raja pun memuji dirinya sendiri karena telah begitu sukses. Padahal setahun sebelumnya melalui Daniel, Tuhan sudah mengingatkan agar raja sadar bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuasaan itu kepadanya. Tapi Nebukadnezar tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Akibatnya, saat Nebukadnezar meninggikan dirinya sendiri, Tuhan merendahkannya. Belajar dari kisah ini, sikap tinggi hati juga mirip seperti ilustrasi soal takut ketinggian tadi. Saat kita melihat ke bawah dan sadar betapa tinggi posisi kita harus hati-hati. Seringkali disitulah kita berpotensi untuk jatuh. Saat melihat prestasi, kekayaan, jabatan yang kita punya, banyak orang merendahkan orang lain dan memuji diri mereka sendiri. Ketika itu terus dibiarkan terjadi, kita pun bisa kehilangan kendali, bisa menjadi sombong, takabur, dan sembrono. Akibatnya adalah kejatuhan. Cara agar kita tidak jatuh meski berada di ketinggian adalah fokus ke depan, yaitu ke titik yang hendak kita tuju. Bandingkan dengan Yusuf saat menjadi penguasa Mesir. Yusuf tidak menjadi jumawa termasuk kepada saudara-saudaranya yang telah mencelakakannya. Sebaliknya, ia tetap fokus kepada tujuan yang Tuhan taruh dalam hidupnya, yaitu untuk menyelamatkan bangsanya. Kita boleh baca Kejadian 50 ayat 20. Mungkin saudara-saudara sedang diangkat Tuhan. Bersyukurlah,
tapi lihat maksud Tuhan dari kenaikan pangkat saudara. Apa yang bisa kita lakukan dengan posisi itu untuk kebaikan bagi sesama kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Ketika diangkat Tuhan, lihatlah apa tujuan Tuhan mengangkat kita dan fokuslah di situ. Semoga firman Tuhan pagi ini dapat menolong kita untuk tetap fokus dan bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita saat ini. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu, sehingga kita sama-sama melayani Tuhan melalui pekabaran dari YouTube. Terima kasih. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat yang boleh kami rasakan melalui firman-Mu yang mengingatkan kami. Mungkin kami dalam posisi di atas, tetapi kami harus bersyukur Tuhan, dan kami harus fokus dengan tujuan Tuhan mengangkat derajat kehidupan kami untuk tetap bisa melayani sesama dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami sepanjang malam ini, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.